Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Akinaa, Prodi PIAUD kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan manajemen kurikulum pada PAUD. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum pendidikan anak usia dini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yuliani berpendapat bahwa kurikulum pendidikan anak usia dini dapat dimaknai sebagai seperangkat kegiatan belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan anak usia dini lebih lanjut. Ia juga berpendapat bahwa kurikulum yang efektif seharusnya bukan tentang apa yang diberikan oleh guru, melainkan lebih perlu bagaimana kurikulum itu dapat sesuai dengan laju dan kecepatan belajarnya masing-masing. Sumarti menyatakan bahwa kurikulum bagi anak usia dini adalah seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang siswa supaya belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Siswa tidak terbatas belajar dari apa yang diberikan dari sekolah saja. Seluruh aspek perkembangan seseorang dijangkari dalam kurikulum ini, baik aspek fisik, intelektual, sosial maupun emosional. Jadi, manajemen pengembangan kurikulum PAUD adalah usaha mengembangkan kurikulum dari kurikulum sebelumnya kepada kurikulum yang sekarang dengan pola pikir manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi di lembaga PAUD. Pembahasan yang kedua yaitu konsep kurikulum PAUD. Kurikulum bagi anak usia dini tergantung pada kemampuan guru untuk membuat keputusan dalam perencanaan dan yang memberikan interaksi, material, dan kegiatan yang mendukung minat alami sang siswa dalam pembelajaran dan eksplorasi. Oleh karena itu, kurikulum yang diberikan kepada siswa prasekolah haruslah sesuai dengan karakter siswa yang manja, masih membutuhkan perlindungan dari orang yang lebih dewasa, suka meniru, dan masih cenderung suka bermain daripada belajar. Jadi, kurikulum yang dibuat harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, bukan sebaliknya, peserta didik yang harus menyesuaikan kurikulum yang dibuat. Ada 6 aspek kurikulum pendidikan nasional yang meliputi ketentuan pokok pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, moral dan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, sosial, emosional, dan kemandirian. Ketiga, kemampuan berbahasa dan kognitif. Keempat, fisik atau motorik. Yang kelima, seni. Jadi, pembuatan kurikulum setidaknya harus memperhatikan hal-hal tersebut agar kurikulum yang digunakan di sekolah bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat pada umumnya, tanpa harus menyalahi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Setiap kurikulum memiliki metode pengembangan. Metode pengembangan PAUD didasarkan atas pengembangan dan penelitian para guru, praktisi, dan orang tua, senantiasa mengamati perkembangan anak. Hasil pengamatan tersebut merupakan masukan yang sangat berguna dalam membangun ilmu PAUD. Dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini, acuan yang digunakan adalah Developmental Appropriate Practice atau DAP. DAP merupakan salah satu acuan dalam pengembangan PAUD yang diterbitkan oleh Asosiasi PAUD Amerika Serikat atau NAEYC, National Association for the Young Children. Kurikulum kegiatan pembelajaran dan asesmen disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam kelompok usia, kesesuaian individu, dan kesesuaian sosial budaya. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan maupun proses dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan di dalam perkembangan hidup manusia,
Penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan yang kuat yang dilandasi atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu kurikulum anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa secara individual. Yang kedua, prinsip adaptasi, yaitu kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasi perubahan ilmu, teknologi, dan seni yang berkembang di masyarakat, termasuk juga perubahan sebagai akibat dari dampak psikososial. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan dengan tahapan perkembangan berikutnya, sehingga diharapkan siswa siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang keempat, prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus dipahami, dipergunakan, dan dikembangkan secara luas sesuai dengan keunikan dan kebutuhan siswa serta kondisi saat pendidikan itu berlangsung. Yang kelima, prinsip kepraktisan dan aspektabilitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus dapat memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pada anak usia dini. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu kurikulum anak usia dini yang dikembangkan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. Secara khusus, pengembangan kurikulum juga didasarkan pada prinsip perkembangan anak usia dini sebagai berikut. 1. Proses kegiatan belajar pada anak usia dini harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip belajar melalui bermain. Kedua, proses kegiatan belajar pada anak usia dini dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan inovatif, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Proses kegiatan belajar pada anak usia dini dilaksanakan dengan pendekatan tematik dan terpadu. Terakhir, proses kegiatan belajar pada anak usia dini harus diarahkan pada pengembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu. Selain memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum dalam merancang kurikulum PAUD, juga harus memperhatikan pendekatan pengembangan kurikulum PAUD sebagai berikut. 1. Pendekatan tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Prinsip pemilihan tema adalah sebagai berikut. 1. Tema yang bersifat dasar dan selalu dapat dikembangkan, seperti aku, keluargaku, rumahku, sekolahku, dan negeriku. Kedua, tema yang dihubungkan dengan suatu peristiwa atau kejadian, seperti bencana alam, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Ketiga, tema yang dihubungkan dengan minat anak seperti binatang, tanaman, tata surya, dan sebagainya. Keempat, tema yang dihubungkan dengan hari-hari besar seperti hari keagamaan, hari kemerdekaan, hari ibu, dan sebagainya. Adapun prinsip pengembangan tema adalah sebagai berikut. A. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dengan objek yang sesungguhnya. B. Menciptakan kegiatan yang melibatkan seluruh indera anak. C. Membangun kegiatan dari minat anak. D. Membantu siswa membangun pengetahuan baru. E. Memberikan kegiatan dan rutinitas yang ditujukan untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan. F. Mengakomodasi kebutuhan siswa dan kebutuhannya untuk gerak fisik, interaksi sosial, kemandirian, konsep diri yang positif. G. Memberikan kesempatan menggunakan permainan untuk menerjemahkan pengalaman kepada pemahaman. H. Menghargai perbedaan individu, latar belakang, dan
pengalaman di rumah yang dapat dibawa siswa ke kelas. I. Menemukan jalan untuk melibatkan anggota keluarga dari anak. 2. Pusat kegiatan belajar atau sentra. Salah satu tugas yang sulit bagi guru anak usia dini adalah ketika mereka harus merencanakan, mendesain, dan mengadakan pengaturan pusat belajar yang sesuai dengan kurikulum yang tepat untuk tingkat kemampuan anak yang berbeda dalam satu kelas. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pusat kegiatan belajar pada pembelajaran yang berpusat pada anak dibangun atas dasar bahwa setiap anak memiliki modalitas, gaya belajar, dan minat yang berbeda terhadap pengetahuan yang ingin diketahuinya. Prinsip yang digunakan adalah individualisasi pengalaman belajar. Setiap anak diperkenankan untuk memilih pusat kegiatan belajar yang akan digunakan untuk bereksplorasi dan bermain. Yang ketiga, pengelolaan kelas berpindah. Pengelolaan kelas merupakan pengaturan terhadap kegiatan yang dilakukan olehnya guru baik di dalam ruang indoor activity ataupun di luar ruangan outdoor activity. Berhubungan dengan model bermain kreatif saat semua pengalaman belajar yang akan diperoleh siswa diwujudkan dalam bentuk sejumlah kegiatan di dalam dan di luar kelas, sehingga kegiatan siswa berpindah-pindah dari satu sentra ke sentra yang lain, sesuai dengan program, sarana pembelajaran, dan suasana belajar yang ingin diciptakan. Adapun komponen-komponen pengembangan kurikulum PAUD adalah sebagai berikut. 1. Tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan di setiap rentangan usia anak. 2. Materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan siswa. Developmental appropriate tactic. Yang ketiga, metode yang dipilih seharusnya bervariasi sesuai dengan kegiatan belajar dan mampu melibatkan siswa supaya secara aktif dan kreatif serta menyenangkan. Keempat, media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman, dan menimbulkan ketertarikan bagi siswa dan perlu adanya waktu yang cukup untuk bereksplorasi. Yang terakhir, evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sebuah asesmen melalui observasi partisipatif terhadap apa yang dilihat, didengar, dan diperbuat oleh anak. Itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.